Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 85. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini kita akan dibawa flashback pada masa lalu Jenderal Mata Tiga dan juga Balmond. Yang ternyata Balmond ini adalah sahabat dekat dari Jenderal Mata Tiga. Pada saat itu, Balmond dan juga Jenderal Mata Tiga telah turun langsung untuk perang melawan Ashura. Balmond yang terluka parah, dia pun akan segera mati. Nama asli dari Balmond ini pada saat itu adalah Yuan Zhong. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena telah membuat banyak prajurit mati karena dia tidak bisa memimpin para prajurit itu. Jenderal Mata Tiga kemudian berkata pada Yuan Zhong agar dia tidak menyalahkan dirinya sendiri karena menang atau kalah di dalam pertempuran itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi menurut Yuan Zhong, Jenderal Mata Tiga ini merahasiakan sesuatu kepada dirinya karena bagi Yuan Zhong, Jenderal Mata Tiga tidak pernah kalah di dalam pertempuran. Hal ini membuat hati dari Yuan Zhong menaruh rasa iri pada Jenderal Mata Tiga. Dan di dalam pertempuran Ashura ini, Yuan Zhong ingin membuktikan diri bahwa dia bisa seperti sang Jenderal Mata Tiga. Tapi ternyata dia telah salah karena kemampuannya tidak akan bisa melampaui Jenderal Mata Tiga, yang pada akhirnya malah membuat dirinya sendiri terluka cukup parah dan sekarat seperti saat ini. Walaupun Jenderal Mata Tiga dan Yuan Zhong sama-sama memiliki gelar Jenderal Dewa, tapi Yuan Zhong merasakan begitu besar jarak di antara mereka berdua. Dan kini Yuan Zhong yang sudah sekarat, dia tidak bisa melakukan apapun di dalam peperangan ini. Yuan Zhong juga merasakan bahwa sebentar lagi dirinya akan segera mati. Tapi tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sesuatu yang pada saat itu datanglah sebuah api yang cukup besar di depan dari Yuan Zhong. Api itu kemudian memanggil nama Jenderal Surga Yuan Zhong. Walau kau tewas dengan tidak rela, itu mungkin telah melepaskan dirimu dari rasa letihmu. Namun apakah kau punya pikiran lain? Apa hatimu sudah tidak menginginkan kejayaan? Apa kau masih ingin mengejar tujuanmu yang tidak pernah bisa kau capai itu? Tanya si api yang muncul di depan Yuan Zhong. Dan akibat api itu, maka Yuan Zhong kali ini terjebak di dalam kegelapan. Dan akhirnya Yuan Zhong pun berubah menjadi Balmond yang saat ini akan bertarung melawan Jenderal Mata Tiga. Balmond yang akan melakukan pukulan, dia pun berkata pada sang jenderal bahwa untuk melampaui Jenderal Mata Tiga adalah alasan baginya menjadi dewa kegelapan. Dan kini Jenderal Mata Tiga pun tahu bahwa ternyata Balmond yang ada di depannya ini adalah sahabat dekatnya yang bernama Yuan Zhong. Sambil memukul sang jenderal, Yuan Zhong berkata, "Aku hampir saja menduga kau sudah lupa saudara yang dulu berdiri di belakangmu di medan tempur. Dulu kau selalu melindungiku, tapi hari ini akan kubuat kau tahu akan kekuatanku." Yuan Zhong mengatakan hal itu sambil melakukan pukulan keras pada Jenderal Mata Tiga. Tapi sang jenderal masih bisa menahan pukulan keras yang dilayangkan oleh Balmond ini. Sambil menahan pukulan dari Balmond, Jenderal Mata Tiga mengatakan bahwa si Balmond ini kali ini menjadi cukup naif. Balmond yang tidak terima dikatakan seperti itu, dia kembali melakukan serangan yang lebih kuat. Balmond pun merangkul Jenderal Mata Tiga dan dia pun berteriak bahwa saat ini dia tidak butuh lagi ceramah dari sang jenderal. Kemudian Balmond membanting tubuh Jenderal Mata Tiga ke tanah dengan cukup keras. Cerita akan dibawa flashback kembali, yang pada saat itu Jenderal Mata Tiga berkata pada Yuan Zhong, "Berhentilah bicara dan simpan tenagamu." Dan Yuan Zhong merasa dirinya sangat malu kepada Jenderal Mata Tiga. Kemudian dia menyuruh sang jenderal untuk pergi dan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Dan pada akhirnya sang Jenderal Mata Tiga pun kembali ke medan peperangan. Dia meninggalkan Yuan Zhong sendirian yang saat ini sedang sekarat. Sambil melirik ke arah Jenderal Mata Tiga yang meninggalkan dirinya, Yuan Zhong pun mengatakan bahwa Mata Tiga adalah dewa yang lahir untuk bertempur dan kekuatannya telah diasah dari puluhan ribu pengalaman tempurnya. Pada awalnya Yuan Zhong kaget karena tiba-tiba ada api yang mendatangi dirinya. Kemudian Yuan Zhong bertanya, "Siapa kamu?
Api itu pun menjawab bahwa aku adalah dewa, tapi aku juga arwah jahat. Jika kau mau melepaskan ambisimu dan menganggapku sebagai ayahmu, maka aku akan mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, Yuanzhong pun terbujuk oleh rayuan api itu. Dan pada saat ini, Balmond yang sudah memiliki rasa iri yang besar di dalam hatinya, dia pun kembali menyerang Jenderal Mata Tiga. Balmond berteriak cukup keras dan mengangkat kedua tangannya, lalu dia memukulkan tangan itu pada tubuh Jenderal Mata Tiga yang sudah ada di bawahnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Balmond juga melakukan tinju yang cukup barbar pada tubuh sang jenderal. Sambil melakukan tinju itu, Balmond juga mengatakan bahwa selama ini dirinya selalu hidup di bawah bayang-bayang dari Jenderal Mata Tiga, dan menjalani hidup dengan mengikuti jejak sang jenderal adalah seperti anjing yang sangat memalukan. Hal ini membuat Balmond tidak terima dengan hal itu. Tapi pukulan keras yang dilakukan oleh Balmond ini masih bisa ditahan oleh Jenderal Mata Tiga, dan pada saat ini Balmond pun mencengkeram dada sang jenderal dengan cukup kuat. Dia pun mengatakan bahwa pada saat ini dirinya akan menghapus penghinaan yang telah dia terima dan akan mengubur selamanya. Balmond kemudian mengangkat tubuh sang jenderal Mata Tiga dan dia pun mengeprukkan tubuh jenderal itu pada dengkulnya. Hal ini membuat armor Jenderal Mata Tiga menjadi pecah begitu saja. Bahkan Jenderal Mata Tiga sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Balmond kemudian bertanya, apakah kamu berdarah Mata Tiga? Aku sudah menanti hari ini di mana aku akan meremuk tubuhmu dan membuatmu berdarah, dan aku sudah menunggunya terlalu lama. Setelah Balmond melakukan serangan fatal pada tubuh Jenderal Mata Tiga, saat ini dia pun melemparkan tubuh sang jenderal begitu saja. Dan Balmond mengatakan bahwa pengorbanannya saat ini akan menjadi layak. Tubuh Jenderal Mata Tiga yang dilempar oleh Balmond, dia pun meluncur dengan cukup keras dan menabrak bangunan istana surga sampai hancur. Balmond pun masih saja terus melanjutkan perkataannya pada sang jenderal. Dia pun kembali mengatakan bahwa aku telah terlahir kembali dalam api hitam sebagai arwah jahat. Aku membuang semuanya demi tubuh yang tidak terkalahkan ini. Diriku yang sekarang sudah melampauimu. Jenderal Mata Tiga pun kembali bangkit, dan dia pun kali ini memanggil nama Yuanzhong, dan sang jenderal merasa kasihan pada Yuanzhong ini. Sang jenderal pun lalu mengatakan, saat kita bertempur bersama di medan tempur, aku yakin itu adalah masa yang penuh kejayaan. Aku tidak pernah mengira kau menganggap itu memalukan. Kau ingin melampauiku. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin melindungi saudara seperjuanganku. Pada saat peperangan itu, kalian tewas satu persatu. Setiap kali seseorang tewas, aku akan lebih menghargai yang masih selamat. Aku ingin sekali melindungimu, tapi sayangnya aku gagal dan kau pun juga tewas. Dan sekarang, kau harus tewas lagi. Aku sangat bersedih. Kata-kata yang diucapkan oleh Jenderal Mata Tiga itu membuat Balmond kali ini menjadi sangat marah kepada dirinya. Dan Balmond mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Jenderal Mata Tiga itu tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Dan kini Balmond akan mulai menghajar Jenderal Mata Tiga dan akan mengirimnya ke neraka agar bisa berkumpul dengan para jenderal dewa yang lain. Akibat perbuatan dari Balmond yang begitu naif, hal ini membuat Jenderal Mata Tiga menjadi marah. Bahkan mata di jidatnya kali ini mengeluarkan api yang cukup terang. Jenderal Mata Tiga pun juga berkata bahwa dirinya berduka untuk Yuanzhong yang dulu. Tapi Yuanzhong yang sekarang adalah di sisi lain, dan ini adalah sisa dari tubuh Yuanzhong pada zaman dahulu. Karena bagi Jenderal Mata Tiga, Yuanzhong sahabatnya telah lama mati. Balmond yang melakukan tinju sekeras mungkin pada tubuh Jenderal Mata Tiga. Hal ini dapat dihindari oleh sang jenderal yang kali ini melayang di udara. Kemudian Jenderal Mata Tiga mengangkat tangannya dan dia memanggil tombak Mata Tiga miliknya. Ketika tombak itu sudah di tangan dari sang jenderal, dia pun berkata pada Balmond bahwa kali ini sang jenderal tidak akan pernah ragu untuk menegakkan hukum surga. Karena Jenderal Mata Tiga tidak bisa mengira bahwa Yuanzhong sahabatnya akan dengan mudah terjebak ke dalam kegelapan. Sambil akan melakukan serangan, Jenderal Mata Tiga pun mengatakan, sebagai sahabat baikmu, aku akan membantumu untuk satu hal terakhir, dan itu adalah untuk memusnahkanmu. Setelah berkata seperti itu, serangan dahsyat pun dikeluarkan oleh Jenderal Mata Tiga yang menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar di istana surga ini. Tapi serangan yang dilakukan oleh Jenderal Mata Tiga ternyata tidak membuat Balmond tewas begitu saja. Dia masih bisa bertahan akan serangan yang dilakukan oleh sang jenderal. Balmond pun kali ini memandang Jenderal Mata Tiga dan dia berkata di dalam hatinya bahwa pada saat ini kekuatan dari sang Jenderal Mata Tiga semakin meningkat, dan Mata Tiga memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Jenderal Mata Tiga kembali akan melakukan serangan pada si
si Balmond. Dia pun melesat dengan cepat dan berharap bahwa serangan yang dilakukan kali ini dapat membunuh si Balmond. Tapi Balmond juga berteriak, dia juga akan menghadapi serangan yang dilakukan oleh Jenderal Mata Tiga. Kita berpindah ke tempat pertarungan antara Sasin Guanyin dan juga Bintang Kuat. Pada saat ini, Sasin yang memejamkan matanya. Dia pun kembali membuka mata itu dan dia mengatakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Karena pada saat ini, Sasin Guanyin tergeletak di atas batu. Dia tidak sadar apakah saat ini dirinya telah terjatuh. Dan Sasin merasa bahwa sepertinya dia telah terluka. Hal ini membuat Sasin Guanyin merasa malu. Bahkan dengan luka yang diterima oleh Sasin Guanyin, dia masih saja memperhatikan bajunya yang kotor. Sungguh dewa yang sangat menjaga kebersihan. Sasin Guanyin pun tidak terima bahwa saat ini bajunya telah dikotori oleh dewa kegelapan. Kemudian Sasin Guanyin kembali berdiri dan dewa kegelapan yang ada di hadapan Sasin Guanyin, dia berkata bahwa sedikit debu dan tanah begitu saja bisa mengganggu Sasin Guanyin. Bintang kekuatan yang saat ini berada di hadapan dari Sasin Guanyin. Dia mengatakan bahwa sebentar lagi Sasin Guanyin akan melihat hal yang lebih buruk daripada bajunya yang kotor. Karena kali ini bintang kekuatan akan bertarung dengan serius melawan Sasin Guanyin. Tiba-tiba saja bintang kekuatan menyilangkan tangan di dadanya dan dia seperti memanggil segel khusus. Dan ternyata itu adalah benar, karena pada saat ini bintang kekuatan telah memanggil segel Dewa Iblis Pembalasan. Dia pun mengeluarkan api yang cukup besar dan juga 3 topeng raksasa yang berada di belakangnya dari topeng yang telah dikeluarkan oleh bintang kekuatan. Kali ini topeng itu menyemburkan api yang sangat besar dan api itu pun kali ini mengepung Dewa Sasin. Dewa Sasin pun bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh bintang kekuatan. Dewa Sasin juga mengatakan bahwa kekuatan ini sepertinya familiar bagi dirinya. Karena menurut sang dewa, ini adalah rintangan pedang dan api. Dan itu merupakan teknik kuno yang berasal dari jurus iblis yang legendaris. Bintang kekuatan kemudian berkata pada Dewa Sasin bahwa ternyata pengetahuan dari sang dewa itu cukup lumayan. Tapi menurut bintang kekuatan, pengetahuan Dewa Sasin ini masih terbatas. Karena di Istana Surga masih terdapat catatan dari jurus iblis kuno dan Dewa Sasin tidak pernah melihat catatan itu. Bintang kekuatan pun kemudian bercerita pada Dewa Sasin pada saat dirinya berada di penjara Pulau Terbang bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya seseorang menemukan dirinya. Dan kenapa bintang kekuatan bisa dipenjara di tempat ini, dia tidak mengingatnya dengan jelas. Karena yang dia ingat, tiba-tiba saja dirinya dikurung di tempat ini. Bintang kekuatan juga merasa bahwa tidak ada para dewa yang tahu berapa lama dirinya telah dikurung di penjara Pulau Terbang. Dan hal ini membuat bintang kekuatan menjadi putus asa. Tapi di dalam keputusasaannya itu, lagi-lagi seberkas cahaya api pun muncul di hadapan dari bintang kekuatan. Dan bintang kekuatan pada saat itu menyebutnya dengan jurus iblis kuno. Api yang telah muncul di hadapan dari bintang kekuatan mengatakan bahwa dia suka dengan matanya. Karena menurut api itu, bintang kekuatan memiliki kualitas spesial yang membedakan dirinya dengan yang lain. Bintang kekuatan kemudian mengangkat kepalanya yang tadi tertunduk dan dia mengatakan, mungkin saja dia terlahir sebagai dewa, tapi dia juga memiliki hati seorang iblis. Dan tiba-tiba saja, api yang muncul di hadapan dari bintang kekuatan kini berputar-putar dan membakar dirinya. Sampai-sampai bintang kekuatan ini mengeluarkan api dari dalam mulutnya. Karena telah dirasuki oleh api yang membakar tubuhnya, kini bintang kekuatan memiliki energi yang luar biasa dan tidak terbatas yang dia rasakan. Kemudian bintang kekuatan berkata bahwa api itu telah membebaskan dirinya. Dan oleh karena itu, jadilah bintang kekuatan seperti pada saat ini. Bintang kekuatan yang telah mengeluarkan segel iblis penghancuran. Kali ini dia akan membakar Dewa Sasin menggunakan jurus andalannya ini. Karena menurut bintang kekuatan, segel yang telah dikeluarkan ini adalah kekuatan dari iblis kuno itu. Tapi Dewa Sasin juga masih menghindari serangan yang terus dikeluarkan oleh bintang kekuatan. Tapi bintang kekuatan yang melihat Dewa Sasin masih terus menghindar, dia pun berteriak bahwa kekuatan ini bukan tandingan dari Dewa Sasin. Kini bintang kekuatan menyuruh Dewa Iblis yang telah dia keluarkan untuk menggunakan pedang dan menebas tubuh Dewa Sasin sampai mati. Dan tiba-tiba saja, topeng-topeng itu pun berputar dan dia pun mengeluarkan pedang yang cukup banyak. Bahkan pedang itu pun saat ini telah mengelilingi tubuh dari Dewa Sasin. Sambil menghindari serangan pedang itu, Dewa Sasin mengatakan bahwa api yang membara ini ternyata bisa memadat dan berubah menjadi bentuk pedang, yang kemudian pedang itu pun akan terus mengejar dirinya sampai mati. Dewa Sasin juga merasa bahwa jurus pembunuh yang dikeluarkan oleh bintang kekuatan ini
tidak memberikan dirinya ruang untuk bisa kabur. Dan kini, bintang kekuatan mengatakan pada Dewa Sasin bahwa lautan api pembalasan yang telah dikeluarkan olehnya telah mengupung sang dewa. Dewa Sasin pun hanya menatap tajam ke arah bintang kekuatan. Kita berpindah ke tempat Kaisar Sitian. Pada saat ini para prajurit yang telah dibawa Kaisar Sitian ke tempat ini, mereka pun berusaha mengangkat tutup peti mati dari Raja Awal Surga. Dan mereka akan membuka peti itu. Jenderal Surga Selatan kemudian berkata bahwa pada saat ini para prajurit itu terlihat sangat gelisah. Bahkan Ningning pun juga merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dan kali ini tutup dari peti mati itu pun telah terbuka. Tiba-tiba saja keluarlah asap yang berwarna ungu. Dan kini Kaisar Sitian pun menyambut kedatangan dari Raja Awal Surga. Dia mengatakan bahwa pertempuran antara cahaya dan kegelapan telah mencapai titik puncak dan Raja Awal Surga akan menjadi panutan dan menuntun Kaisar Sitian kepada jalan yang benar. Kaisar Sitian pun mengucapkan, "Selamat datang wahai Sang Pencipta." Begitu juga dengan Jenderal Surga Selatan. Dari kepulan asap ungu yang begitu banyak yang keluar dari dalam peti mati, tiba-tiba saja kini sebuah tangan keluar dari asap ungu itu dan memegang tepi peti mati. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah sosok Raja Awal Surga ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.